Halo, selamat datang kembali di channel saya dan kali ini kita akan belajar tentang cara menggunakan Context Manager ya sebagai state management di aplikasi React Native kita atau aplikasi React kita. Nah, jadi biar lebih gampang lagi kita mempelajarinya, ini ada ilustrasi ya. Ilustrasi di mana data kita diolah. Nah, misal kita punya satu komponen ya. Kita panggil komponen ini parent ya atau komponen utama kita. Nah, di dalam komponen itu kita punya komponen lagi. Misalnya seperti navbar atau seperti home atau about gitu ya. Lalu dalam navbarnya juga ada komponen-komponennya lagi seperti child A atau child B gitu ya. Ini adalah ilustrasi untuk passing props from child to parent. Jadi dalam metode ini kita kalau mau ngasih data ya, biar agar si child B-nya ini bisa menggunakan data yang ada di parent-nya, kita tinggal kasihin datanya lewat prop ya. Lewat prop, jadi kita harus ngasih dulu pertama ke navbar, lalu navbarnya itu ngasih lagi datanya ke child A, lalu baru si child A-nya ini ngasih lagi datanya ke child B. Yang dimana itu sangat susah sekali ya. Dan gimana kalau misalnya si child B ini mau ngasih lagi datanya ke parent? Nah, itu ya akan susah sekali ya. Jadi di sini jelaskan ya, di FreeCodeCamp jelaskan di sini. Jadi jika komponen tersebut nggak pakai datanya, tidak memakai datanya di komponen tersebut, dan ini yang dinamakan adalah prop dealing. Jadi kalau kalian bisa lihat, sebenarnya navbar sama child A ini dia nggak butuh komponennya atau datanya. Yang butuh datanya itu adalah si child B. Tapi kita tetap harus ngasih datanya ke navbar dulu, lalu ke child A, lalu ke child B, agar datanya itu bisa sampai ke child B ya. Nah, itu yang dinamakan adalah prop drilling ya. Nah, di sini juga jelaskan prop drilling ini bisa membuat kode kita semakin susah dibaca dan semakin susah untuk dijaga ya. Dan prop drilling ini juga bisa menjadikan kode kita semakin susah untuk di refactor ya. Refactor ini maksudnya untuk dirapikan agar misalnya kita bisa menggunakan di komponen lain ya, seperti video sebelumnya di mana kita membuat custom komponen ya, di mana kita bisa pakai di mana saja ya. Nah, lalu disinilah konteks API datang. Konteks API ini menggunakan hook ya, hook oleh React yang dimana kita akan menggunakan create context ya nanti. Nah, ini adalah ilustrasinya dimana jika kita menggunakan konteks API ya. Jadi misal datanya ada di parent. Nah, tanpa harus prop drilling ya, tanpa harus kita ngasih datanya ke navbar dulu lalu ke child A dulu, kita bisa aja langsung pakai datanya di child B. Jadi sangat simpel sekali. Jadi kita nggak usah ngasih datanya tuh ke komponen childnya. Oke. Jadi simpelnya create context ini kita akan membuat satu file ya, atau misalnya satu isolation. Jadi dimana data kita itu dipisahkan oleh si aplikasinya. Nanti di data ini bisa kita pakai di mana saja tanpa harus ngasih datanya tuh ke komponen lain. Nah, kalau misalnya kalian masih kurang ngerti nih, nanti akan saya kasih link dari FreeCodeCamp ini untuk gimana caranya dan juga beserta kode-kodenya kalau kalian belum ngerti ya. Dan yang saya jelaskan di video ini akan kita langsung praktikkan di aplikasi kita sebelumnya ya. Aplikasi kita sebelumnya yaitu React Native, karena di sini konteksnya kita sedang belajar React Native. Jadi kenapa enggak kita langsung aplikasikan kepada aplikasi kita. Oke, pertama kita kembali dulu ya ke app.csx ini. Nah, satu hal yang perlu kalian tahu, ini itu masih local scoping ya. Jadi dimana kita buat use state-nya di app, lalu input dan set inputnya juga di app. Yang kita akan pedulikan di sini adalah si to-dos dan set to-dos-nya ini, karena kita akan nyimpen to-dos dan set to-dos-nya kan menggunakan si use state ini. Nah, ini semua ini yang ada use effect-nya, lalu ada handle submit-nya, lalu kita nambahkan to-do-nya sendiri, lalu kita delete juga sendiri. Nah, ini dinamakan local scoping. Gimana kalau misalnya kita bikin komponen gitu ya. Kalau kita bikin komponen deh. Oke, di sini saya akan membuat komponen yang namanya to-dos count, di mana kita akan menampilkan berapa banyak to-dos yang kita punya ya dari si variabel to-dos ini. Ini kita akan kasih teks saja, dan you have, terus di sini to-dos-nya gitu ya. To-dos, atau langsung aja count. Nah, to-dos. Nah, di sini di propnya ini kita harus menerima si to-dos-nya. Tapi karena ini akan masuk ke prop to-dos, ke prop
objeknya to-dos, jadi kita harus pakai objek destructuring agar kita bisa dapat langsung to-dos-nya. Oh ya, dan ini bukan count ya, tapi length. Oke, sekarang kita akan coba pakai di komponennya. Misal saya akan taruh di bawah flat list ini ya, atau di bawah view ini deh. Kita akan pakai komponennya itu to-dos count. Oke, kita akan import. Kalau misalnya kita save, nah tentu aja dia akan error karena kita belum ngasih to-dos-nya. Sekarang kita akan kasih to-dos dulu adalah to-dos, kita akan kasih to-dos-nya. Nah, sekarang kita bisa lihat kita mempunyai 2 to-dos ya. Benar di sini. Nah, sekarang gimana kalau saya mau bikin seperti layout gitu ya, atau seperti screen, karena sebelumnya kita sudah menggunakan eksporator untuk membuat berbagai halaman ya. Gimana kalau misalnya di halaman 2 gitu ya, halaman 2 JSX gitu, saya juga mau pakai di, nah gimana kalau misalnya di halaman 2 ini saya juga mau pakai si to-dos count-nya? Itu nggak bisa dong, karena kita harus ngasih si komponennya si to-dos dari si parent. Sedangkan halaman 2 ini dan si app.jsx ini dia berada sejajar, jadi dua-duanya itu adalah parent ya, yang dimana datanya hanya berada di app.jsx saja. Jadi kita tidak bisa menggunakan di to-dos ini di to-dos count yang ada di halaman 2. Nah, inilah masalah yang akan di-solve dengan menggunakan konteks API atau juga sebagai state management. State management ini sebenarnya library-nya nggak hanya konteks API aja ya, karena konteks API ini yang paling mudah digunakan. Kalian juga bisa misalnya seperti Redux, kalian bisa pakai itu, dan ada banyak juga komponen-komponen lain untuk state management untuk React ini ya. Oke, ini hanya untuk ini aja ya, untuk demonstrasi saya. Jadi akan saya hapus dulu halaman 2-nya. Nah, sekarang kita akan kembali ke topik kita, di mana kita mau menggunakan si to-dos ini tanpa harus menerima properti atau parameter to-dos ya di to-dos count-nya ini. Nah, disinilah kita akan menggunakan konteks API. Yang pertama, yang biasa saya suka lakukan itu, kita akan buat dulu folder ya, yang dimana folder itu nama providers. Lalu kita akan tulis, misalnya kita providers ini untuk menyimpan si to-dos-nya aja. Jadi yaudah kita bikin aja to-dos provider ya, .js. Jadi semua data kita akan kita taruh di sini, berserta juga dengan metode-metodenya. Yang dimaksud metode itu adalah misal seperti perubahan ya, yang dimana kita akan mengubah data yang ada di variabel to-dos-nya. Misal seperti ini, set to-dos ini kan untuk menambah ya, menambah to-dos. Nah, ini juga termasuk metode. Atau dengan delete juga nih, delete ini juga termasuk, nama itu adalah metode. Oke, sekarang kita akan kembali ke to-dos provider. Yang pertama kita akan buat adalah create konteks ya. Kita akan membuat konteksnya dulu, dan dimana kita harus import dulu, import create context from React. Lalu kita akan buat dulu to-dos context sama dengan create context. Nah, di sini kalian bisa kasih default value-nya ya. Kalau misalnya kalian menggunakan TypeScript, kayaknya kita harus ngasih default value-nya karena untuk type declaration-nya ya. Tapi di sini kalau misalnya kita pakai JavaScript biasa, kayaknya nggak usah, nggak apa-apa ya. Setelah itu kita harus bikin lagi salah satu ya. Kalau kita harus bikin satu lagi, yaitu adalah to-dos provider ya. Nah, kalian lihat ini huruf pertamanya kapital ya, yang menandakan ini adalah function ya, atau komponen yang bisa kita gunakan. Dan si to-dos provider ini menerima children. Children ini adalah yang nanti akan kita taruh di komponennya. Jadi kita akan mengerti ya gimana maksudnya si children ini. Sekarang kita ikutin dulu. Oke, setelah itu kita akan pindahkan semua yang seperti ini. Kita akan pindahkan si definisi di state-nya ke to-dos provider. Oke, sampai sini masih gampang ya dimengerti. Nah, setelah ini udah selesai nih. Kita udah isolasi datanya ke to-dos provider. Tapi kita belum bisa akses datanya dari si app.jsx maupun komponen-komponen lainnya karena kita belum tahu cara ngambilnya gimana. Oke, kita akan pindahkan dulu semua data dan metode-metodenya ya. Seperti use effect ini, use effect juga kita langsung pindahkan aja ke si to-dos provider, dan juga si use effect yang di bawahnya ya, yang untuk menyimpan si to-dos-nya ke dalam async storage. Save to-dos to async storage. Get to-dos available ya, available to-dos from async storage. Oke, use effect-nya sudah kita pindahkan ya, dan juga si set to-dos-nya ini. Nah, jadi biar lebih gampang ya, ini juga kita akan pindahkan juga si dua ini yang utilities-nya ya. Kita pindahkan aja di paling atas.
Lalu uh, untuk menambahkannya ini kita akan copy dari sini sampai sini, karena hanya ini yang berhubungan dengan data si to-dos ya, karena set input ini bukan punya si to-do, dan juga untuk validasi ini juga bukan kerjaannya si to-dos atau si to-dos provider. To-dos provider ini tugasnya hanya mengisolasi data kita agar kita bisa menggunakan datanya dimanapun ya. Oke, kita pindahkan dulu. Jangan lupa kita kasih function ya, maksudnya kita akan write dalam function yang akan bisa kita gunakan nanti. Kali sini adalah add to-do ya. Nah, lalu kita akan menerima parameter input untuk kita akan kasih untuk dinamanya ya. Lalu setelah add to do kita juga harus delete to do ya. Ini kita akan cut aja. Lalu kita akan buat lagi di sini const delete to do yang kita akan membutuhkan ID ya. Oke, kalau udah dipindahkan semuanya, ini jadi semakin bersih ya, karena kurang datanya, karena kita sudah refactor datanya ke to-dos provider. Selanjutnya kita akan return ya, return si providernya. Apa yang dimaksud providernya? Oke, sekarang kita akan return dulu. Kita akan return diri sendiri nih. Kita akan return si to-dos providernya. Oh bukan, maksudnya kita akan return si to-dos. Kita akan return si to-dos konteksnya nih. Ini kita lupa ya, ini karena juga ada sebagai komponen, jadi kita harus pakai dia di dalam urus pertamanya harus kapital ya kalau untuk komponen itu. Oke, kita akan return di sini to-dos konteks. Lalu, nah di sini ada salah satu, kita akan pakai to-dos konteks dot atau titik, dan kita akan pakai yang provider karena dia adalah to-dos provider ya. Jadi dia adalah penyedianya. Lalu children-nya akan kita taruh di sini. Nah, seperti ini aja harusnya udah bisa nih ya. Karena nanti akan kita pakai yang akan kita pakai adalah di to-dos konteks nih. Nah, setelah itu jangan lupa kita export ya. Ini kalian kalau nggak mau export si to-dos konteks juga nggak apa-apa, tapi yang akan kita pakai itu adalah si to-dos provider. Oke, sebelum itu kita harus kasih dulu nih. Kita harus expose dulu data yang akan kita bisa pakai di luar si to-dos provider ini ya. Dengan cara kita akan mengasih property di sini, yaitu adalah value. Value ini adalah berupa objek ya, atau bisa kalian kasih apa aja sebenarnya, cuman saya lebih prefer objek karena nanti bisa kita langsung di structure dan kita bisa pakai. Jadi misal value nya kita akan mau kasih to-dos ya, udah pasti, karena to-dos ini adalah si value nya ini ya, value utamanya, biar kita bisa dapat data semuanya. Lalu yang akan kita expose lagi adalah di metodenya, metode add to do dan delete to do, lalu delete to do. Oke, seperti ini sudah berhasil ya. Jadi nanti akan kita bisa pakai dari si provider ini adalah si to-dos, add to do, dan delete to do. Nah oke, ini kayaknya providernya udah bisa kita gunakan ya. Sekarang kita langsung aja pakai. Sebelum itu kita import dulu modulnya ya. Dimana yang belum kita import adalah ini ya, Giuseppe belum kita import. Oke, jangan lupa kita import semuanya ya. Oke, setelah itu kita akan coba pakai ya di app.csx. Nah ini kan kita udah punya seperti ini. Gimana cara kita bisa dapat to-dos-nya? Ini caranya sangat gampang ya. Nah, pertama karena kita nggak punya seperti layout root ya, atau root dari aplikasi kita. Jadi saya akan demonstrasikan aja seperti ini. Misal ini root kita ya. Kita akan export si root kita. Nah, ini jadi kita akan app-nya akan kita analogikan sebagai screen ya. Jadi screen kita yang akan kita gunakan. Jadi dalam root ini kita akan define semua provider kita. Kita akan pakai semua provider kita di sini. Dengan cara kita langsung return aja. Return kan ini kita akan return misalnya app ya, atau misalnya screen yang lain ya. Nah, tapi sebelum app ini kita akan bungkus ya di apapun yang mau kita gunakan datanya, apapun komponen yang mau kita gunakan, kita harus bungkus komponennya itu di dalam to-dos provider ya. To-dos provider, dan kita bungkus di komponennya di dalam to-dos provider. Dalam konteks ini komponennya itu adalah komponen ini ya, komponen app, yang dimana ini misal sebagai screen ya. Nah, jadi misal pun ini sebagai screen, jadi kalian analogikan aja setiap apapun itu pasti menggunakan function ya. Apapun komponennya itu pasti menggunakan function dalam React. Jadi misalnya itu screen atau tab itu pasti menggunakan komponen ya. Jadi kita akan analogikan ini sebagai komponen screen ya. Lalu kita akan taruh si app-nya dalam si root-nya ini. Oke, seperti ini aja. Kita sudah bisa mengakses si
to-dos-nya di dalam app ini. Gimana caranya? Kita menggunakan hook, yaitu adalah use context. Cons to-dos context sama dengan use context. Konteksnya apa? Konteksnya yang tadi kita export ya. Export ya, to-dos konteksnya ini kita akan use to-dos context. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita save, dia tetap aja masih terada. Oh, ini apa nih? Property use state does not exist. Oh, ini kita lupa import use state ya. Oke. Di to-dos provider. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kita save, kita akan mendapat error nih. Property to-dos doesn't exist. Nah, ini yang tadi saya maksud dengan seperti objek seperti ini ya. Objek seperti ini. Jadi kita bisa aja langsung copy ini dan lalu kita ganti si to-dos konteks ini, karena sebenarnya value-nya itu ada di dalam si to-dos konteks. To-dos konteks misalnya kalau misalnya kita mau dapetin si to-dos-nya, to-dos konteks dot to-dos dan semacamnya. Jadi ini bisa kita langsung aja di structure ya. Kita objek di structure ini langsung aja ambil to-dos, add to-do dan delete to-do-nya. Kalau sekarang kita save, nah kita lihat errornya aja sudah hilang. Dan di sini kita bisa clean up ya. Kita bersih-bersih dulu. Dan ini to-dos-nya ini sekarang kita nggak usah lagi taruh to-dos di sini, kita langsung aja ke to-dos count-nya. Lalu, nah ini lebih enak lagi. Kalian lihat di sini to-dos count ini adalah child atau komponen yang berada di dalam di function app. Karena app kita sudah taruh atau kita bungkus dengan to-dos provider, otomatis semua komponen yang berada di dalam app itu bisa menggunakan di to-dos konteks ini. Jadi kalau di sini kita bisa aja langsung copy baris yang ini, lalu kita bawa ke sini. Jangan lupa di import ya, di use konteksnya dan to-dos konteksnya. Kalau misalnya kita save, oh ya ini jangan lupa dihapus dulu ya parameternya. Kalau misalnya kita save, nah sekarang si to-dos count-nya sudah bisa mengambil si variabelnya ini tanpa harus diberikan datanya dari parent-nya. Jadi sesuai dengan ilustrasi yang tadi ya. Jadi data yang ada di parent. Nah, parent ini kita analoginya sebagai si root ini. Root ini adalah sebagai parent ya. Kasih dulu parent data ya. Data yang ada berada di dalam parent ini bisa langsung diakses dari manapun. Tentu saja yang kita maksud manapun adalah yang kita bungkus di dalam si to-dos provider ini ya. Jadi kita bisa pakai misal ada child A di dalam app, yang mana di app itu sudah dibungkus oleh to-dos provider. Di app set ini bisa langsung menggunakan si to-dos-nya dari to-dos konteks, dimana to-dos konteksnya adalah dari to-dos provider sini ya. Oke, sama seperti ini. Nah, ini termasuk berarti kalau misalnya kita punya 3 komponen atau 3 screen ya, misalnya kalau kita punya home atau misalnya kita punya login ya. Nah, jadi otomatis semua komponen yang berada dalam to-dos provider ini juga bisa mengakses si to-dos konteksnya ini. Lihat dengan ini ya. Misal si about ini ya. Si about ini mau menggunakan data dari parent juga. Itu tinggal sama ya caranya. Tinggal langsung aja di use context, lalu kita langsung ambil datanya ya. Nah, sama juga dengan home. Jadi bisa menggunakan data dari parentnya. Oke. Jadi seperti itu konteks EP. Tapi ada satu lagi yang belum kita lakukan ya. Nah, kalau saya sukanya itu saya akan bikin lagi function di sini ya. Export use to-dos konteks ya. Maksudnya konsep sama dengan. Nah, kenapa saya bikin ini? Karena kalau misalnya kalian lihat di sini kita harus export si to-dos konteksnya agar kita bisa pakai dalam use konteks, lalu kita masukkan si to-dos konteksnya. Jadi saya sukanya lebih seperti ini ya, lebih simple. Jadi sini kita akan buat dulu konteksnya di sini. Jadi konteks sama dengan use konteks, to-dos konteks. Lalu kita akan cek dulu misalnya kalau kita belum bungkus ya komponennya di dalam si to-dos provider ini, kita akan cek dulu ya. If konteks yang tidak ada ya, kita akan throw error. To-dos konteks must be used ya within to-dos provider. Atau bahasa Indonesianya si to-dos konteksnya ini ya harus digunakan dalam komponen ya, dalam komponen to-dos provider. Oke. Kalau misalnya konteksnya ada, yang berarti dimana si komponen yang akan kita gunakan si to-dos konteksnya ini berarti sudah dibungkus dalam si to-dos provider ini. Kita tinggal return aja di konteksnya. Oke. Jadi kita bisa ekspornya ini kita bisa hapus untuk si to-dos providernya. Bukan to-dos provider tapi si to-dos konteks ya. Ini bisa kita hapus.
dan kita tentu aja bakal error ya. Sekarang kita bukan import to do context tapi use to do context, dan ini bisa kita ganti menjadi use context-nya bisa kita ganti menjadi use to do context aja. Oke, jangan lupa ganti di to do count-nya juga ya. Sekarang kode kita sudah lebih clean ya, lebih bersih, dan juga lebih mudah dilihat, lebih enak dilihat. Sekarang kita akan kembalikan fungsi-fungsinya ya. Di sini handle submit-nya untuk tambah to do ya, tambah to do-nya, dan dimana kita membutuhkan variabel input. Sekarang kita bisa langsung aja panggil fungsinya si add to do, lalu kita akan pastikan si datanya yaitu input. Sama juga dengan si handle delete to do-nya, akan delete to do, lalu ID-nya kita kasih. Ya, karena di sini di to do count ini kita nggak perlu add to do dan delete to do, ini kita bisa hapus aja ya. Yang hanya kita butuhkan hanyalah si to do aja ini. Oke, sekarang kita save, kita akan coba lagi aplikasinya. Kita akan hapus ya, misalnya ini makan kita hapus. Oke, lalu di hello world-nya juga kita hapus. Kita akan coba tambahkan ya, misalnya buka puasa gitu ya, lalu misalnya makan siang gitu, misalnya misal mokal gitu. Oke, nah sekarang aplikasi kita sudah tetap sama nih, tapi sekarang kita bisa menggunakan si variabel to do's dan metode-metodenya ini dimanapun ya, di komponen manapun, selama dia masih berada di dalam si to do's provider ini. Oke, itulah state management ya dalam React ini dengan menggunakan konteks API dengan implementasi yang sesimpel-simpelnya, karena setahu saya ini implementasi yang sangat simpel ya. Kalian bisa customisasi sendiri, dan dimana saya juga kasih tahu untuk satu provider ini kalian nggak harus pakai satu data aja ya. Misalnya ini hanya satu use state ya. Kalau misalnya kalian mau nyimpan 2 data atau 3 data lebih juga bisa. Misal ini sebagai list gitu ya, ini set list, itu juga bisa kok, dan bermacam-macam. Jadi nggak harus atau nggak dilimitasi untuk satu data aja. Oke, dan saya pikir ini juga video udah lumayan panjang, jadi kalau misalnya kalian nilai video ini bermanfaat dan mengedukasi kalian bisa klik like dan subscribe. Kalau misalnya kalian belum mengerti dengan topik apa yang dibicarakan di video ini, nggak apa-apa, kalian tinggal komen aja ya, apa yang kalian belum ngerti nanti akan saya bahas dan juga akan saya jelaskan lebih lanjut di kolom komentar. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.